Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christopher Tegar Wiratama Aditra Bintang Mumpuni dengan NRP 2519444001 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Kinerja Beton Mutu Tinggi menggunakan campuran fly ash pada proyek konstruksi gedung. Yang pertama ada pendahuluan, tuntutan industri. Perkembangan teknologi konstruksi membutuhkan material yang semakin kuat, tahan lama, dan juga efisien. Beton mutu tinggi yang lebih dari 40 MPa menjadi solusi utama untuk struktur bangunan modern. Isu lingkungan di sini adalah produksi dari semen. Produksi dari semen adalah penyumbang besar emisi dari CO2. Diperlukan inovasi material pengganti, seperti fly ash, untuk mengurangi dampak lingkungan tanpa mengurangi kualitas. Mengenal fly ash, definisi dan karakteristik sumber limbah hasil pembakaran batu bara pada PLTU. Kandungan kimianya kaya akan silika SiO2 dan alumina Ai203. Sifat pozolanik bereaksi dengan kalsium hidroksida atau CaOH2 dari hidrasi semen. Manfaat utama dari fly ash membentuk senyawa CSH, kalsium silicate hydrate, tambahan yang memperpadat struktur beton. Tinjauan pusaka. Yang pertama ada Mulyono pada tahun 2020. Material pozolan memperbaiki sifat mekanis dan juga durabilitas melalui proses hidrasi yang lebih lambat namun homogen. Yang kedua ada Neville pada tahun 2011. Fly ash tipe F meningkatkan ketahanan terhadap serangan sulfat dan juga mengurangi permeabilitas beton secara signifikan. Yang ketiga ada Mindes pada tahun 2017. Penggunaan kadar optimum fly ash mampu meningkatkan kuat tekan beton dalam jangka panjang. Kemudian ada metodologi penelitian. Metode eksperimental laboratorium. Variasi campuran dari berat semen. Yang pertama 0% kontrol, 10% fly ash, 20% fly ash, dan juga 30% fly ash. Umur pengujian ada di 7, 14, dan juga 28 hari. Material ada semen Portland tipe 1, agregat halus, dan juga kasar. Kemudian ada air, fly ash tipe F. Kemudian ada prosedur pengujian. Yang pertama, uji kuat tekan menggunakan mesin tekan berkapasitas 2000 kN untuk mengukur beban maksimum yang dapat ditahan. Yang kedua ada uji selam, mengukur kemudahan pengerjaan beton segar, workability sebelum mengeras. Yang ketiga ada uji daya serap air, mengukur tingkat porositas beton untuk menentukan kualitas kerapatan struktur internal. Kemudian ada hasil pengujian dari kuat tekan. Data hasil uji kuat tekan beton pada berbagai umur beton. Yang pertama, 0% atau normal di 7 hari 36,2 MPa, di 14 hari 41,8 MPa, di 28 hari 47,5 MPa. Yang kedua, 10% di 7 hari 37,5 MPa, kemudian 14 hari 43,2 MPa, di 28 hari 50,1 MPa. Kemudian 20% atau optimum di 7 hari 38,8 MPa, 14 hari 46,5 MPa, 28 hari 53,4 MPa. Kemudian di 30% di 7 harinya 34,9 MPa, 14 hari 40,2 MPa, 28 hari 45,0 MPa. Campuran 20% ini menunjukkan performa tertinggi pada umur 28 hari. Kemudian analisis kuat tekan di 28 hari. Dapat dilihat di sini
Di analisis ini, penambahan fly ash hingga 20% meningkat. Kuat tekan rata-rata 12%. Namun, pada kadar 30% terjadi penurunan kekuatan karena berkurangnya jumlah semen aktif atau kalsium hidroksida yang tersedia untuk reaksi pozolanik. Workability dan durabilitas. Workability atau SLAM, terjadi peningkatan nilai SLAM dari 7 cm atau beton normal menjadi 10 cm atau fly ash 20%. Implikasi yang terjadi, beton lebih mudah dikerjakan, dituang, dan juga dipadatkan tanpa memerlukan air yang berlebih, karena dapat menurunkan mutu. Kemudian ada durabilitas. Hasil uji daya serap air menunjukkan beton dengan fly ash memiliki porositas lebih rendah. Implikasinya yang terjadi, reaksi pozolanik menghasilkan CSH yang mengisi pori-pori mikro, membuat beton lebih kedap air dan juga tahan lama. Penggunaan fly ash sebesar 20% adalah kadar paling optimal untuk beton mutu tinggi, memberikan peningkatan kekuatan, workability, dan juga durabilitas tanpa mengurangi kualitas struktur. Saran dan rekomendasi implementasi proyek. Praktisi konstruksi disarankan menggunakan fly ash pada proyek beton mutu tinggi untuk performa teknik yang lebih baik. Kemudian efisiensi biaya, mengurangi penggunaan semen Portland yang mahal dengan limbah fly ash dapat menekan biaya produksi beton. Kemudian ada pembangunan berkelanjutan, mendukung konsep green construction dengan memanfaatkan limbah industri dan juga mengurangi jejak karbon produksi semen. Kemudian ini ada daftar pustakanya. Oke. Dan juga ada image search-nya. Terima kasih, presentasi cukup dari saya. Maaf bila ada salah kata dan lain-lain.